Oke, sekali lagi disclaimer ya, investasi saham bisa mendatangkan keuntungan dan juga ada risikonya. Aku langsung aja mulai dari IHSG. View IHSG hari ini dia ketahan resisten yang cukup kuat ya, beberapa hari nggak bisa jebol resisten 7375. Resisten ini merupakan, aku ulang, definisi dasar karena banyak banget yang masih pemula di sini. Kenapa kita pakai analisis chart? Karena analisis chart ini mencerminkan semua yang terjadi di market, psikologi yang terjadi di market ya. Jadi saat ini kita lagi ngegarap trading academy buat ngejelasin hal-hal yang kayak gitu secara lebih terstruktur. Ditunggu aja tanggal mainnya, nanti diumumkan. Nah ini perhatikan di sini. Ini kena resisten dan mau breakoutin resisten ini susah. Beberapa hari terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi hampir 2 minggu ya. Kalau 6 hari perdagangan tuh kan ngelewatin Sabtu Minggu libur. Dia hampir 2 minggu nggak bisa jebolin di sini. Dan di sini ada 2 hari di Januari 2024 tanggal 5 dan tanggal 6, tanggal 5 dan tanggal 8 ini nggak bisa dijebol juga. Kesimpulannya 7378 sampai 7400 round number ini adalah resisten yang sangat kuat sekali. Ya, jadi kalau IHSG-nya sampai breakout dari area itu maka akan jadi strong bullish. Tapi saya lebih suka kalau IHSG-nya sideways dulu atau stagnan dulu. Karena apa? Karena itu akan membangun fondasi rally yang lebih bagus ya. Jadi kalau langsung naik malah nggak bagus, sangat rawan koreksi. Nah, apa yang bikin IHSG naik ini adalah saham-saham yang berkapitalisasi besar. Jadi kalau kamu baru bergabung dengan IG Live aku, sebenarnya yang bikin yang relevan dengan pergerakan IHSG itu tidak semua saham. Jadi yang relevan hanya saham-saham yang berkapitalisasi besar, diantaranya 4 big banks, BCA, BMRI, BBRI, BBNI, kemudian brand yang belakangan ini lumayan rame, Bian, Bayan Resources, dan saham-saham dari sektor teknologi, GoTo, Bukalapak, Arto, Bank Digital, dan juga dari sektor consumer goods. Consumer goods itu lumayan gede juga market caps-nya ya, seperti contohnya GGRM, Indofood, ICBP, Unilever. Oke, jadi kesimpulannya kalau IHSG naik, IHSG turun, itu tidak relate ke semua saham, terutama saham yang kecil-kecil. Nah, jadi kalau IHSG turun, masih bisa trading nggak? Kalau turunnya bukan crash, kita masih bisa trading, yaitu pada saham-saham second liner, third linernya. Oke, sekarang kita lihat yang bikin IHSG bergerak hari ini, itu ada saham perbankan BMRI, BBCA, Bukalapak, MTEK, GoTo, kebanyakan terkoreksi, TLKM juga terkoreksi. Aku akan review cepat aja. Aku akan quick review untuk BMRI-nya, dia normal correction dan masih bisa ada koreksi lagi. Jadi ditunggu aja. Terus kemudian BBCA di sini juga normal correction dan masih bisa koreksi lagi. BMRI itu menyumbang profit sekitaran 96% di portfolioku dan sekarang pilihannya sahamnya udah beda. Kita akan kasih tahu di Gathering Invest mungkin hari Jumat atau hari Sabtu ini ya. Untuk Gathering Invest-nya akan diumumin nanti. Oke, terus ya ini yang nanya BBTN dan kawan-kawan. Ini aku mau review dulu beberapa saham teknologi. Bukalapak super downtrend, avoid, hindarin. Kalau kamu ada kerugian, caw dulu aja, kabur dulu dan belajar dari situ. Ini trennya turun banget, jangan nangkep pisau jatuh. Kalau kayak gini jatuh dengan volume gede, ini nggak bagus banget. Kenapa? Itu aku jelasin lebih detail di seminar Super Trader besok Sabtu, supertrader.id/basic. Catat tanggalnya, tanggal berapa ya? Sabtu nantilah, pokoknya Sabtu ini jam 10 pagi. Oke, oh iya, ntar aku bahas VKTR. Oke, pakai kode promo basic 24 ya. Informasinya aku pin di situ. Ya, terus kemudian jadi caw dulu dari Bukalapak dan dia biasanya gerakannya tuh mirip banget kayak MTEK. MTEK ini perhatikan di sini juga dia lagi downtrend. Jadi avoid dulu sementara. Terus kita lihat GoTo. GoTo jangan juga ya, dia dekat dengan angka 50, agak-agak riskan sebenarnya. Di support 78 mestinya sih ketahan dan mantul lagi, tapi agak-agak riskan di sini kalau misalkan masuk di sini ya. Terus kemudian kita lihat TLKM. TLKM di sini sempat naik beberapa hari kemarin dengan volume transaksi tinggi dan saat ini ada normal retracement atau normal correction.
Jadi trennya masih lebih bagus. TLKM ada risiko satu, dia berinvestasi di GoTo dan saat ini lagi posisi rugi investasinya di GoTo. Buat perusahaan swasta nggak akan jadi masalah, tapi buat perusahaan BUMN kalau investasi pas dia merealisasikan keuntungan dan rugi itu akan jadi problem ya. Oke. Terus oke, ini TLKM. Ya, terus kemudian kita mau lihat hari ini market sepi ya. Di pasar reguler cuma 8,32 triliun, pasar negosiasi 608 miliar. Judulnya hari ini IG Live-nya sektor oil versus pulp and paper itu pilih mana ya? Aku akan bahas saham-saham oil dan juga pulp and paper ya. Ada yang minta MBMA juga ya, nanti aku akan bahas. Asing net sell, saham-saham big caps dan ASII. Terus aku mau kasih update penting, FOMC minutes. The Fed bilang nggak akan buru-buru buat nurunin suku bunga. Ini bagus nggak buat pasar saham? Nggak terlalu bagus karena kita expect suku bunga turun. Current account Indonesia makro ini defisit transaksi berjalan 1,29 miliar US dollar dari surplus 3,5 miliar. Karena harga komoditasnya turun, jadi normal aja. Oke, yuk kita langsung aja lihat TKIM dan INKP. TKIM dan INKP. Ya. Bentar ya, bahas TKIM INKP dulu. Oke deh. Ya, ini TKIM. Pendapatan TKIM turun karena penjualan kertas industri dan lainnya juga turun signifikan. Nah, ini perhatikan secara teknikal, dia kelihatan mulai ketahan di support. Belum bisa dibilang uptrend, baru sideways aja. Dan kalau tadi M-Trade masuk di sini, ini sebenarnya nyolong start. Nyolong start itu resikonya adalah gagal breakout, tapi ada konsekuensi positifnya juga. Kelebihannya adalah dia dekat dengan support, jadi kalau cut loss tuh nggak jauh. Cuman power naiknya belum banyak. Perkiraan TKIM masih akan ada sideways-nya, jadi masih bisa dapat di harga dekat-dekat 6150. Terus saat ini akibat turunnya segmen pendapatan TKIM membuat laba bersihnya tuh agak-agak turun sebesar 61,16% secara tahunan. Tapi secara kuartalan positif tipis ya. Oke, terus TKIM aku lihat valuasinya udah mulai banyak terdiskon. Discounted sekitaran 48% valuasinya, sedangkan INKP valuasinya discounted 31,54%. Dilihat dari PE ratio-nya tuh kita lihat dari historical atau rata-rata 5 tahun. Nah, gimana strategi ngitung valuasi harga wajar yang paling tepat? Aku mau kasih tahu di sini. Strateginya ada banyak untuk ngitung valuasi, ada pakai PE, ada pakai PBV, ada pakai forward. Forward itu berarti pakai projection ke depan gimana. Terus kemudian ada pakai DCF, ada pakai strateginya Benjamin Graham dan banyak lagi. Ketika seorang pemula cari valuasi, seperti halnya saya dulu, itu akan nyari strategi yang harus bener-bener pas banget, harus bener-bener akurat banget. Tapi sebenarnya keberhasilan investasi saham itu tidak ditentukan oleh strategimu tuh yang dipakai tuh bener atau enggak gitu loh. Yang menentukan benar atau enggak tuh market. Intinya habis kamu beli, naik atau enggak. Nah, ketika kita value investing seringkali terjadi value trap. Value trap itu artinya valuasinya udah murah, turun terus. Nah, ada orang yang fanatik banget sama valuasi murah. Dibilang ini, aku ingat waktu itu ada postingan Sido, ada yang bilang, oh itu kalau pakai strateginya Benjamin Graham masih kurang murah. Iya, oke. Kalau kamu nemu saham yang valuasinya murah banget pakai strategi itu, pertanyaan aku naik gak?
Kadang-kadang saham yang valuasinya terlalu murah banget itu bisa jadi kena value trap. Dia nggak naik-naik. Dia nggak naik-naik gitu loh. Ya, jadi yang paling penting adalah habis dibeli naik atau enggak gitu. Mengantisipasi atau mengurangi resiko value trap, aku combine pakai strategi super trader. Sebenarnya bukan tradingnya, tapi bagaimana strategi baca cycle-nya itu. Oke, aku mau bahas INKP. Tadi udah bahas Tekim, sekarang aku mau bahas INKP. Ya, INKP ini juga udah turun banget. Valuasinya tuh udah diskon 31,54. Nah, ini yang aku bilang combine sama strategi super trader yang aku akan ajarin hari Sabtu nanti. Bisa belajar ke bisa belajar ke supertrader.id /basic ya, jam 10 gitu. Nah, perhatikan di sini. Ini kita antisipasinya dengan cara melihat ada akumulasi nggak. Di sini mulai ada hijau-hijau dengan volume transaksi tinggi, jadi kita mulai nyolong start sebelum dia uptrend. Ini masih sideways sebenarnya posisinya. Bicara tentang value investing, ini ada yang bilang Wirawan aliran Pak LKH kalau valuasi murah. Nggak masalah sih aliran siapa aja. Kalau aku pribadi tidak mau ngelabel diri aku aliran apa, nggak mau ngelabel diri. Kenapa? Karena sebenarnya strategi trading dan investasi itu it works sesuai dengan timingnya. Jadi it's all about timing. Yang pertama, kalau marketnya lagi crash banget dan masih banyak saham yang valuasinya murah, aku akan pakai strategi value investing. Sekarang masih bisa pakai value investing pada beberapa saham. Tapi kalau marketnya udah rally, aku akan banyak pakai strategi super trader untuk trend following ya. Jadi kalau saat ini strategi super tradernya dipakai untuk mengkonfirmasi apakah dia masih tren turun atau bakalan balik ke arah naik gitu. Nah, jadi intinya sih kamu jangan fanatik pakai strategi apa. Aku sangat open minded, aku pakai value investing juga dan aku pakai strategi trading juga. Jadi ini diajarin di Investart sebenarnya. Besok di super trader juga diajarin, langsung aja ke situ ya yang aku pin di situ. Oke, pertanyaan Arif T. Miss, Konglo itu ada yang kaya dari saham nggak sih? Apa Konglonya beneran kaya? Apa jumlah uang yang dicetak? Ya ini yang menjawab pertanyaannya adalah seorang teman Konglo aku yang bilang gini, orang tuh kalau udah masuk ke capital market kayaknya bisnis di real market rasanya kurang greget deh ya, jadi simpulkan sendiri gitu ya. Tapi cara main mereka mungkin dengan uang gede ya udah beda lagi gitu. Semakin ke belakang semakin banyak modal, time frame investasi itu aku semakin banyakin untuk yang jangka panjang juga, trading juga, tapi jangka panjang itu juga make money. Nah, itu dipelajari di Investart. Investartnya sebulan sekali. Nanti aku akan umumin lagi kapan. Tapi sebaiknya belajar di supertrader.id /basic dulu. Oke, aku akan lanjutkan dengan saham dari sektor komoditas minyaknya lumayan aktif ya, saham-saham minyak ya. Nah, jadi kita mau lihat nih Medco. Hari ini tadi Medco-nya ada breakout gitu. Jadi kita ada trading buy untuk Medco. Baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Oke. Ya, ini Medco-nya sebenarnya trennya masih sideways, belum terlalu uptrend. Jadi kita ada kasih jangka pendek dan jangka menengah. Artinya apa? Jangka pendek itu potensial profit taking dalam rentang waktu beberapa hari. Kemungkinan sekitaran area 13.20 kurang lebih di sini. Ya, jadi kita ngelihatnya di sini ada satu resisten yang jadi area waspada atau antisipasi. Nah, kemudian selain Medco, kita akan lihat Elsa. Kita lihat Elsa. Elsa gimana Elsa? Dia masih sideways. Hari ini ada breakout kecil sebenarnya. Aku mau pasangin satu garis di sini biar kalian kelihatan breakoutnya tuh di mana. Di sini nih
breakoutnya di 404. Dan ini aku suka banget di sini volumenya tinggi-tinggi pas dia hijau. Jadi sebenarnya ini mulai kelihatan ada tanda-tanda akumulasi dalam rentang waktu 1-3 bulan, kurang dari 3 bulan ya. Elsa bisa berpotensi menguji level 434-nya. Kurang dari 1 bulan bisa. Disclaimer ya buat teman-teman yang masih pemula ya di sini ya. Sebaiknya belajar dulu di tempat yang aku pin tadi. Ini dia nanya, Miss bisa nggak sih orang biasa seperti kita mandiri untuk beli saham sendiri karena kita nggak pernah baca buat tahu sentimen apa terhadap suatu saham. Kalau analisis teknikal ya bisa kita pelajari. Justru analisis teknikal itu merupakan senjatanya investor retail supaya nggak kena jebakan bandar. Jadi kamu belajar analisis fundamental, teknikal itu sebenarnya cuman kayak batu bata, semen, centong, alat-alat itu ya. Kamu belajar cara pakainya. Oh, semen tuh cara pakainya dicampur sama air. Kira-kira kayak gitu. Itu cara pakai teknikal. Tapi sebenarnya strategi yang sebenarnya itu bukan soal kamu ngerti teknikal atau fundamental. Strategi yang sebenarnya di dalam membangun rumah itu kan kuncinya pada arsiteknya toh. Nah, sama juga dalam menggunakan analisis teknikal dan fundamental ini sebenarnya yang dilihat tuh yang sebelah mana. Salah-salah menganalisis kayak tadi, orang yang asal pakai valuasi yang dilihat valuasi murah doang gitu. Kalau ngelihat teknikal mungkin yang dilihat breakout doang atau yang dilihat buy on weakness doang, ternyata dia nangkep pisau jatuh. Breakout doang, ternyata dia kena growth trap gitu. Makanya belajar dulu yang aku share di supertrader.id/basic ini adalah ilmu kayak ilmu arsiteknya buat orang yang bangun rumah gitu loh. Jadi ini ilmunya buat analisisnya di saham gitu. Pastinya kamu bisa. Kalau saya bisa, semoga kamu juga bisa. Oke, ini banyak banget yang nanya tentang BNGA. Nanti aku akan bahas juga kenapa, karena ini aku lagi temanya oil dan juga INKP TKIM, biar nggak tiap hari bahas banking terus bosan kan. Hari ini muntup-muntup oilnya naik gitu, jadi saham-saham oil naik. Nah, dari sisi kinerja ini saham Elsa mengalami pertumbuhan laba bersih tertinggi secara tahunan. Aduh, jatuh deh ya. Yakni hingga 39,9% secara tahunan. Ya, pencapaian ini tuh didorong oleh naiknya pendapatan sebesar 4,8% tahunan gitu. Nah, sedangkan dari sisi valuasi, Medco itu merupakan yang paling murah saat ini, terdiskon 82,61% menggunakan benchmark PE ratio. Tapi kalau saham-saham komoditas oil kita pakai teknikal aja. Jadi aku mau lanjutin ke saham energi ya. Arsiteknya lebih dekat ke desain portfolio ya itu yang investing, yang invest ya. Elsa ya, ini bisa ke 434 dalam jangka pendek. Stop lossnya kalau dia jatuh di bawah 394, stop loss itu sangat penting sekali. Oke, terus kemudian kita mau lihat energi. Hari ini rame juga. ENRG ya. Jadi energi di sini dia lagi mantul juga ya. Lagi mantul juga di sini, perhatikan. Dia lagi nguji satu resisten di level 212. Ini early banget sih hari ini tuh, tanda early banget, dan M-Trade tadi nyolong start gitu. Jadi ini bagusnya di M-Trade tuh dikasih real time update-nya. Tapi saran aku kalian belajar dulu di seminar besok Sabtu yang aku pin di sini ya. Nah, perhatikan di sini. Ini energi tuh dia lagi mantul sehari, volumenya tinggi, cakep banget. Jangan expect langsung ke 238, dia kira-kira bakalan geraknya kayak gini dulu. Bakalan bisa sideways kayak gini dulu ya. Jadi hari ini ada yang baru nih. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang banking, hari ini ada yang baru. Sektor komoditas oil, saham-saham oil mulai unjuk gigi, mulai kasih lihat tanda hari pertama dia naik. Oke? Firdaus ini minta dibahas MBMA. Oke, aku coba bahas MBMA ya. MBMA katanya mantap. Sebenarnya sama aja sih, MBMA-nya lagi posisinya sideways juga.
dia nggak sampai yang uptrend gimana. MBMA tuh uptrend jika dia breakout dari 700, apalagi kalau naik di atas 720 gitu ya. Jadi MBMA sekarang ya nggak bagus nggak jelek, cuman kalau ngelihat dari transaksi hari ini, perdagangan hari ini, volumenya tuh nggak ada loh, kecil. Ini volumenya tinggi pas abis pemilu aja kemarin, karena kan Pak Boy Thohir pendukung 02 ya, jadi sempat kena euforia aja sesaat. Oke, ini ada request VKTR. VKTR hari ini ya, volume transaksinya naik sangat signifikan tinggi, ada baiknya ditunggu sideways-nya dulu. Ya, jadi ini ada baiknya ditungguin sideways-nya dulu, jangan dikejar. Ini udah naik kayak gini kencang banget hari kedua, dan perhatikan ini gak ada volume, tiba-tiba langsung ada volume tinggi. Jadi biarin dia sideways dulu, mau dia ngegas bentuknya kayak gini silahkan. Ini makin gak normal lagi, makin beresiko lagi gitu loh. Jadi sideways tuh artinya pergerakan ke samping. Kalau ada pergerakan ke samping, biarin dia bentuk fondasi, baru kita lihat, itu lebih aman. Nah, kalau misalkan mau trading jangka pendek pakai chart intraday, bisa nggak kamu nungguin? Kalau bisa nungguin nggak apa-apa, mau trading breakout 184 silahkan. Tapi kalau dibanting harus langsung cepat jualan. Trading intraday itu kalau kamu bukan profesional trader, bahaya banget ya, bahaya banget. Oke, terus ini ada yang minta doa chartnya bagus. Yuk kita lihat ya. Oke, yuk kita lihat ya, doa ya. Ini juga sama sih, aku boleh nggak terus terang aja ngomong? Ini saham berlemak, hati-hati. Tahu nggak sih berlemak buat yang pemula? Tolong dong diterjemahin, aku nggak enak. Aku bukan ngomongin emiten ya, tapi aku ngomongin pattern chart kayak gini. Ini ya gitu deh. Oke, Saratoga. Ayo Ijo, emitennya Bagri Group dulu seperti VKTR juga nggak? Maksudnya seperti VKTR tuh gimana? Saratoga, yuk kita lihat ya. Saratoga aku tadi ngeliat chart juga cakep loh. Oke, ini hari pertama Saratoga. Ya, ini Saratoga hari pertama dia naik, dan tadi di Mtrade dapat max buy-nya sekitar 1605, naik sampai 1645. Lumayan kenceng volume transaksinya sebenarnya. Kalau dibilang tinggi, kemarin-kemarin juga segini sih gitu loh. Cuman hari ini ada breakout kecil Saratoga secara teknikal. Pasangin aja stop loss deh kalau patternnya kayak gini. Ini sebenarnya bagus buat jangka pendek, bisa sampai ke 1710-an. Disclaimer buat yang pemula, jangan langsung beli, belajar dulu, siap-siap belajar untuk manajemen risiko dulu. Stop loss jika jatuh di bawah 1555 ya. Oke, aku kok kepengen bahas banking ya, karena yang nanya banking lumayan juga nih. Grace nanya NISP, tadi ada yang nanya BNGA, kayaknya tetap perlu aku update deh. Jadi aku ngebahas banking ini udah, aku bilang aku suka banking tuh udah quite a while ago, dan Mtrade udah di NISP ini udah dari 12 Februari kemarin, yang dimana dia baru sideways dan baru naik hari pertama. Waktu 12 Februari itu NISP tuh bentuknya kayak saham-saham oil yang hari ini baru pertama naik gitu. Nah, jadi apakah oilnya bakalan kayak gini ya belum tentu, tapi waktu itu kita nyolong start di sini. Breakoutnya belum begitu bagus, dan hari ini NISP di Mtrade ini NISP itu udah cuan 7-8%-an. Trennya gimana? Masih bakalan bisa naik, aku lihat, tapi sudah bukan waktunya beli. Ini masih bakalan bisa naik sampai kemungkinan 1425-an, bukan waktunya beli, karena chart kalau udah kemiringannya udah hampir vertikal gini, ini udah rawan banget ya. Ini udah rawan bisa koreksi. Just enjoy aja. Oke, terus
Sebentar ya, BRIS, BBTN, BNGA. Ini banyak banget yang nanya juga nih Lubis, dan kalau nggak salah tadi ada juga yang nanya BBTN boleh nggak buat nyicil buat investasi. Jujur sih valuasinya udah kemahalan. Investasi itu kita bimbing di Mvest, mvest.id ya, mvest.id /start kalau mau belajar. Jadi ini tuh kita udah kasih tahu di 2023 bulan-bulan awal Januari, Februari, Maret itu kalau nggak salah. Jadi naiknya udah banyak banget, sekarang sebenarnya tinggal nge-hold aja. Dan untuk tradingnya tuh sebenarnya BNGA Mtrade udah review di 30 Januari. Jadi jangka pendeknya udah dijual, jangka menengahnya itu kita masih nge-hold. Jadi sekarang lagi floating profit 20%. View aku sama kayak ini, NISP tolong jangan dikejar, tunggu retracementnya aja ya, biarin aja naik terus. Makanya investasi tuh butuh waktu. Kadang-kadang pas dibeli dia sideways 1, 2, 3, 4, 5 hari nggak kemana-mana, bahkan sempat turun dulu. Perhatikan di sini, ini kan sempat turun dulu. Nah baru kemudian selama dia nggak kena cut loss kita hold, baru kemudian dia naik pun habis itu sideways lagi gitu. Anyway, kita mau review BBTN juga nih ya, karena banyak yang nanyain nih banking gimana kabarnya gitu. Oke. Ya, BBTN tuh justru ada di portfolio aku pribadi. Aku ada invest di BBTN sama BNGA, tapi kita kerja tim, jadi nggak ada kepentingan pribadi lah ya. Wah ini kalau Ellen mau jual dikasih tahu jual nanti turun gitu, nggak kayak gitu. Jadi kalau Mtrade itu lebih ke trading, kalau porto aku yang BBTN ini kebetulan lebih ke investing gitu. Sama di Mvest juga ada investingnya dan strateginya ngikut strategi aku. Oke, perhatikan di sini. BBTN, gimana kabarnya BBTN? Mari kita lihat BBTN. Saat ini Mtrade masih, ternyata masih ada Mtrade nge-hold cuannya sekitaran 9-10%. Ada juga yang udah dijual jangka pendek di review sell. Jadi waktu itu yang 9-10% itu tanggal 12 Februari. 12 Februari itu di mana ya? 7. Oh, di sini. Di sini dia, di rekomnya di sini nih ya. Nah BBTN ini aku suka valuasinya tuh yang paling murah sebenarnya di antara saham-saham yang aku sebut tadi, big banks, saham-saham dari saham-saham big banks tadi. Ini masih bisa ada upside-nya, dan aku suka banget dia ada kaitannya dengan sektor properti, di mana sektor properti ini juga belum banyak naik, masih ada upside-nya gitu ya. Jadi perhatikan di sini, ini ada membentuk high yang lebih tinggi terus. Nah saran aku, kalian kalau mau masuk ini, kalau belum punya barang, tunggu dulu deh retrace sampai sekitaran 1390-an, jangan dihajar di atas ya. Jadi jangan dihajar di atas gitu. Arif Tete bilang, gue cuma mau ngasih tahu saham yang bagus itu Bank Syariah. Sebenarnya it's all about timing, semuanya it's all about timing. Mari kita lihat BRIS gimana, BRI Syariah. Oke, ini ada yang Arif juga kebetulan, BlackRock, Elon Musk, Apple masuk ke kripto. Iya kripto aku bahas di YouTube aja, karena di sini banyak banget yang mau belajar saham ya. Jadi just follow YouTube aku. Nah ini BRI Syariah, kalau kita lihat secara timing, view-nya masih sama kayak NISP dan BNGA ya. Ini masih uptrend. Ini BRI Syariah ini naik 69% dari 13 November 2023. Tapi kalau kamu salah masuk, waktu itu masuknya di Agustus 2021, ya bakalan ngerasain rugi 60%. Dan itu rasanya ya, kalau wong Jawa bilang, dan kalau itu pemula dia all in ya kemut-kemut di kepala gitu. Makanya investasi saham jangan all in, harus ada portfolio design. Nah, perhatikan di sini, it's all about timing. Aku selalu ngomong it's all about timing. Kenapa? Karena ya timingnya kapan kamu masuknya gitu. Sekarang ini para nyangkuters BRIS udah mulai berkurang mungkin. Jadi singkat cerita jangan dikejar, tunggu aja dulu retrace.
Yang paling murah sekarang BBTN yang masih upside-nya lumayan. Oke. Irus 22 dia nanya kalau long term dividen bagus di apa ya? Kalau dividen sih paling bagus tetap di komoditi, meskipun harga batu bara sekarang lagi turun, lagi normalized, masih bakalan tetap bagi dividen. Tapi nunggu RUPS aja, tanggal 1 sampai 14 Maret nanti akan ada RUPS perbankan for big banks. Nah, aku cerita dikit nih, nanti di Gathering M-Fest Jumat atau Sabtu ini aku bakalan share tentang ini ya, tentang dividen investing yang aku nggak sangka tuh banyak banget di 2023 aku dapetin. Apakah semuanya dari PTBA yang aku sempat kontenin beberapa waktu yang lalu? Enggak, PTBA tuh ternyata nyumbang sepertiga aja. Wah, kalau gitu dari saham apa dong? Various. Dan kebanyakan porto aku waktu itu di big banks, ya big banks nyumbang banyak. Padahal secara dividen yield cuma 1%, tapi porsinya di portfolio banyak. Oke, let me continue. Oke, aku mesti kasih tahu hati-hati yang namanya perbankan, tidak semua perbankan. Perbankan yang mengatasnamakan perbankan digital justru you have to be very careful. Arto ini justru malah downtrend ketika teman-teman perbankan yang lain naik ya. Let's see untuk perbankan digital yang lain. Ya, kan lagi downtrend juga. Jadi ini seasonal aja kemarin di 2021. PNIN. Coba kita lihat PNIN ya. Aduh, lapar. Oke. Perhatikan di sini panin. PNIN. Ini patternnya tuh huruf J kebalik. Enggak, aku nggak mau ini tanda bearish ya. Coba kita lihat Panin Bank deh. Panin Bank lagi sideways juga, nggak ada yang menarik gimana-gimana. Oh ya, BJTM. Ada yang dapat dividennya BJTM. Aku sempat kontenin loh dulu BJTM. Nah, BJTM ini jatuh. Kenapa? Karena habis bagi dividen dan ini normal. Jadi kalau kamu expect dividen, ya mesti siap-siap kalau dia bakalan jatuh gitu loh. Itu normal banget gitu ya. Jadi nggak apa-apa kok, tungguin aja BJTM ini. Kan The Fed udah mulai turunin, belum turunin. Ada rencana turunin suku bunga di tahun ini. Nah, mungkin beberapa bulan lagi ini bisa recover nih, karena sektor perbankan juga cukup oke. Sekarang kita mau lihat BJBR ya. Sebenarnya turunnya itu tergantung dengan seberapa banyak dividen yang dikasih, dividen yield yang dikasih. Kalau dividen yieldnya cuma 1%-an kayak for big banks kemarin, tahun kemarin bagi dividennya segitu doang, itu turunnya nggak akan signifikan. Tapi kalau dividennya dikasih sekitar 6%, bakalan turun 7%. Dividen yield itu dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. Ya, dibandingkan dengan harga saham. Jadi kalau kamu beli satu saham harganya 10.000 per lembar, dividennya 5%, ya udah kaliin aja. 5% kali 10.000 itu kamu dapat per lembarnya segitu. Satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau kamu beli satu slot ya kali aja 100 lembar. By the way, kalau misalkan dividen yieldnya 28%, bakalan jatuh ya 30% lebih. Siap-siap aja. Ini ada yang penasaran BBYB dan BDMN. Sabar yo. BBYB. Tadi aku udah bahas PNLF, Henry. Enggak deh, BBYB perbankan digital lagi begini banget. BDMN boleh dilirik ya, boleh diintip nih, boleh dilirik nih BDMN. Antam banyak banget yang nanya ya. Oke, aku bahas Antam ya. Antam bisa di watch. Ya, Antam bisa di watch. Ini aku bersihin drawingsnya. Dia ngebentuk satu low di sini dan potensial akan ngebentuk higher low di sini. Kalau ada pattern kayak gini, ini sebenarnya menunjukkan dia potensi dari downtrend bakalan jadi sideways sebelum ke uptrend. Dari turun mau ke samping baru ke atas gitu. Belum ada tanda-tanda ke atas. Antam bakalan bergerak dalam range di sini nih. Aku mau kasih batas dia sekitaran
1465 sampai 1580. Jadi sekarang kan dia masih dekat sama 1465-nya kan. Jadi masih ada upside sampai ke 1580 buat trading jangka pendek. Cuman kalau kalian nanya aku tuh seleranya nggak yang trading pendek-pendek banget gitu. Aku sukanya tuh trading tuh yang jangka menengah panjang gitu ya. Jadi cuannya lebih berasa lah. Oke. Akses Harum Gudang Garam. Sabar yo, satu-satu. Mari kita lihat Akses atau S Hardware ya. Kapan hari aku tuker sama BDMN, ternyata dua-duanya naik. Aksesnya sideways aja dan tunggu retracement dulu aja. Ini ada garis merah yang jadi satu resisten, just wait and see. Terus Sido munculnya beberapa hari kemarin. Ini patternnya double bottom. Nah ini tantangannya investor beda sama trader. Kalau tantangan investor tuh floating loss, tantangan trader itu rawan profit taking dalam jangka pendek ya. Kalau tantangan trader itu hilang bareng. Dia profit taking jangka pendek, abis itu lari lagi. Nah, trader jangka pendek hilang barang, makanya kita di M-Trade ajarinnya separuh jangka menengah, separuh jangka pendek. Jadi kita lihat ya, sekarang untuk S Hardware yang jangka menengah dan jangka pendek. Yang jangka menengah itu cuannya 14 sampai 16%-an di profit taking 26 Januari waktu itu. Jangka pendek ini sekitaran segini. Kok AC sih, mabok aku. Sido ya. Sido yang jangka menengah dia di hold ini cuannya sekitar 17 sampai 18%. Dan jangka pendeknya dia sempat udah profit taking 8 sampai 9%. Jadi Sido waktu itu M-Trade nyolong start kayak saham ENRG hari ini dapat best price, dapat cakep banget. Oke. Medco udah dibahas tadi. HSI coba gue bahas. Ya, jadi ASII-nya dia lagi membentuk higher low, tapi volumenya turun. Jadi ini kayak di sininya naik, ini naik. Aduh, kena magnet sebentar ya. Di sini naik, tapi di sininya turun. Jadi wait and see dulu buat ASII. PNBN aku udah bahas loh tadi grup panin. Biarin dulu deh, biarin sideways-nya ini dulu, nggak ada tanda-tanda. Cepin cakep kok. Cepin mulai ada tanda-tanda dia mau keluar dari downtrendnya. Ini bakalan sideways dulu, belum uptrend ya. BSDE buat invest bisa, harus ada diversifikasi. Oke, Antam udah dibahas. Harum. Aku mau bahas Harum. Ya, Harum beautiful jangka pendeknya juga. Oke, ya, jadi Harum ini aku mau taruh satu resistennya yang di sini. Ini dia ngebentuk pattern inverse head and shoulders kecil, berpotensi nguji 1220 dan bisa naik sampai level 1385 atau 1400-an. Dalam jangka pendek disclaimer banget karena patternnya kecil, jadi di sini belum kuat. Oke, sekali lagi teman-teman yang masih pemula, kamu jangan langsung hajar-hajar beli apa yang aku review hari ini. Karena review aku hari ini bukan merupakan rekomendasi untuk kamu beli atau jual. Saran aku ajarin kamu strateginya aja, aku ajarin kamu cara memancingnya di webinar Super Trader. Besok hari Sabtu, webinar Super Trader yang basic, Sabtu jam 10 ya, dengan kode basic24 ke supertrader.id/basic. Elsa BNGA wes tak bahas. Imas mau kerjasama sama VKTR. Mungkin ada berita itu yang bikin VKTR naik, jadi kita watch aja. Terus
Ya, INDF, INDF, INDF. Oke deh, aku bahas ya INDF ya. Dia yang nanya INDF. INDF-nya M-Trade udah masuk beberapa hari kemarin. Sorry lupa bahas di di IG Live by the way. Ini nyolong start beberapa hari kemarin tanggal 19 Februari dan ini udah naik, jadi tinggal nge-hold aja buat kalian yang baru mau masuk. Buat investing masih bisa, tapi kalau buat yang trading tunggu retracement-nya. GGRM sebenarnya menarik, mulai ada reversal gitu, cuman sektor ini agak-agak sunset, jadi wait and see dulu ya. Oke, properti besok dan yang lain-lain besok di morning briefing M-Trade ada lagi dibahas. Untuk watchlistnya yang menarik buat trading apa aja jam 8.15 ya di morning briefing M-Trade ya. Terus aku mau kasih tahu kamu tahu nggak sih sebenarnya perpajakan saham itu gimana? Perpajakan saham gimana, ngerti nggak? Gimana keuntungannya kalau kamu investor saham? Jadi kamu punya duit ditaruh di obligasi, taruh di deposito, taruh di saham tuh gimana? Terus cara lapor pajak di saham itu gimana? Terus gimana caranya supaya kalau kamu dapat dividen dari saham, kamu tuh nggak kena pajak gitu. Singkatnya sih sebenarnya diinvestasikan lagi, tapi syarat-syaratnya gimana gitu loh. Ya, besok aku ada nge-live bareng dengan ahlinya, Pak Antoni Ruby, di ahli pajak gitu. Pajak untuk bisnis dan juga untuk saham jam 8 malam sama, tapi di YouTube. Jadi subscribe YouTube aku ya. Oke. Besok ya, besok jam 8 malam aku udah pin informasinya langsung ke YouTube. Aku nyalain alarm. Jadi besok aku nggak nge-live di Instagram, aku bisa nge-live di YouTube. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam.